Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Abi Praitna. Saya di sini akan membawakan sebuah materi dari materi perkuliahan yang berjudul Perguruan Tinggi Islam dan Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia. Jadi teman-teman, pernahkah kita bertanya, pendidikan Islam di Indonesia mampu bertahan hingga hari ini? Jika kita melihat ke masa lalu, pendidikan Islam lahir dari tradisi pesantren yang sederhana. Para santri belajar di masjid, surau, dan pondok dengan fasilitas yang sangat terbatas. Fokus utama pendidikan saat itu adalah membentuk akhlak, memperdalam ilmu agama, dan menyiapkan generasi yang mampu menjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial menuntut pendidikan Islam untuk bertransformasi. Dari sinilah lahir berbagai lembaga pendidikan Islam modern, termasuk perguruan tinggi Islam yang kini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Kemudian, pada masa awal perkembangannya, perguruan tinggi Islam hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim yang ingin memperoleh pendidikan tinggi tanpa meninggalkan nilai keislaman. Kehadiran institusi seperti IAIN dan STAN menjadi tonggak penting dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman di Indonesia. Namun pada masa itu masih terdapat anggapan bahwa pendidikan Islam hanya berfokus pada ilmu agama dan kurang mampu bersaing dengan perguruan tinggi umum. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi Islam sering dipandang memiliki ruang gerak yang terbatas dalam dunia kerja dan pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal, pendidikan Islam sejak awal memiliki semangat integrasi ilmu. Dalam sejarah peradaban Islam, para ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan berdampingan. Kemudian memasuki era digital saat ini, perguruan tinggi Islam menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan atau AI, serta derasnya arus informasi telah mengubah cara manusia belajar dan bekerja. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar bagi pendidikan Islam. Mahasiswa dapat mengakses ribuan sumber belajar hanya melalui perangkat digital. Proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan inovatif. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan. Banyak generasi muda mengalami krisis moral, penyebaran informasi hoax semakin sulit dikendalikan. Radikalisme masih menjadi ancaman, dan penggunaan teknologi seringkali tidak dibarengi dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Disinilah peran perguruan tinggi Islam menjadi sangat penting. Perguruan tinggi Islam tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga harus mampu melahirkan generasi yang berkarakter, moderat, dan memiliki kemampuan menghadapi tantangan global. Saat ini, transformasi perguruan tinggi Islam juga terus dilakukan. Banyak IAIN yang beralih menjadi UIN dengan membuka program studi umum seperti teknologi, ekonomi, kesehatan, dan sains. Langkah ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berusaha menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan identitas keislamannya. Lalu bagaimana masa depan pendidikan Islam di Indonesia? Masa depan pendidikan Islam tidak cukup hanya dengan mempertahankan tradisi lama, tetapi juga harus berani melakukan inovasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, memperkuat integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Mahasiswa tidak hanya memahami ajaran Islam, tapi juga memiliki kompetensi dalam bidang teknologi, sains, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Perguruan tinggi Islam harus menjadi pusat perkembangan teknologi yang berlandaskan etika dan nilai-nilai Islam, sehingga mahasiswa mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter dan moderasi beragama. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial, perguruan tinggi Islam harus menjadi ruang yang menumbuhkan sikap toleransi, inklusif, dan cinta tanah air. Kemudian yang keempat, mendorong riset dan inovasi. Perguruan tinggi Islam tidak boleh hanya menjadi tempat transfer ilmu, tapi juga harus menghasilkan penelitian yang mampu memberi solusi bagi persoalan masyarakat. Dan langkah-langkah tersebut, perguruan tinggi Islam dapat menjadi motor penggerak lahirnya generasi muslim yang unggul, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di tingkat global. Kemudian, perjalanan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pesantren sederhana di masa lalu, berkembang menjadi perguruan tinggi Islam yang terus bertransformasi menghadapi tantangan zaman. Hari ini kita berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas.
Masa depan pendidikan Islam akan ditentukan oleh kemampuan kita menjaga nilai keislaman sekaligus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada akhirnya perguruan tinggi Islam bukan hanya mencetak sarjana, tetapi tentang membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia dan dunia. Mungkin baik, sebagai penutup, perjalanan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pesantren sederhana masa lalu berkembang menjadi perguruan tinggi Islam yang terus bertransformasi dan menghadapi tantangan zaman. Hari ini kita berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Masa depan pendidikan Islam akan ditentukan oleh kemampuan kita menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena pada akhirnya perguruan tinggi Islam bukan hanya tentang mencetak sarjana, tetapi tentang membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia dan dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.